Salam sejahtera kepada saudara-saudara yang terkasih, Jemaat GKBJ Depok, dan saya secara khusus mewakili jajaran pemimpin gereja juga menyambut dengan hangat bagi Anda yang pertama kali menghadiri atau mengikuti ibadah online dari gereja kami. Saudara-saudara, ada seorang bernama Jeffrey Dahmer. Dia adalah pembunuh berantai yang sangat terkenal di Amerika Serikat. Dia orang yang sangat sadis. Dia telah menghabisi setidaknya 17 nyawa orang tidak berdosa. Dan bukan hanya dia membunuh, dia juga memutilasi, memotong-motong tubuh dari korbannya, kemudian menyimpan bagian tubuh tersebut di dalam kulkas untuk kemudian dia memakannya. Saudara-saudara, dia adalah orang yang sangat-sangat sadis. Dan kejahatannya ini terhenti ketika ia tertangkap. Lalu ia diadili dan dia dihukum penjara seumur hidup. Di dalam penjara, dia bertobat. Dia percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, dia dilahirkan baru. Ketika berita ini tersebar, banyak orang yang meragukan pertobatan dari Jeffrey Dahmer. Banyak orang yang menuduh bahwa Jeffrey Dahmer hanya melakukan sebuah sensasi belaka. Tetapi di dalam bukunya, What's So Amazing About Grace, karangan Philip Yancey, Yancey berkata bahwa seandainya Jeffrey Dahmer benar-benar bertobat, apakah Allah akan mengampuni dia dengan segala kejahatan yang luar biasa itu? Philip Yancey menjawab dengan tegas dan bulat, ya, Allah pasti mengampuni, menyambut, mengasihi, dan menerima Jeffrey Dahmer sebagai anaknya yang terkasih. Saudara-saudara, kasus Jeffrey Dahmer ini meneguhkan satu kebenaran bahwa tidak ada satupun dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Bahwa tangan kasih karunia Allah tidak terlalu pendek untuk menjangkau setiap kita. Saudara, biarlah berita baik ini sungguh memulai ibadah kita, dan kiranya siapapun kita yang sekarang datang kepada Tuhan, apapun pergumulan diri kita, apapun beban berat yang sedang menggelayuti kita, apapun rasa bersalah yang sedang menghantui kita, apapun masa lalu yang begitu mencengkeram kita, ketahuilah, datang kepada Tuhan. Karena sekali lagi, Allah membuka kedua tangannya dan siap mendekap kita dengan kehangatan kasih-Nya. Mari sama-sama saudara, kita tundukkan kepala dan kita memulai ibadah ini dengan kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya di dalam ibadah pada hari ini, kami kembali terpesona dengan kemuliaan-Mu. Kami kembali tergetar dengan kekudusan-Mu. Dan kami kembali dipulihkan oleh kasih-Mu yang akbar itu. Tuhan, berkaryalah, bersabdalah, bekerjalah melalui setiap elemen ibadah dari awal sampai akhir. Kami sungguh merindukan hadirat Tuhan yang akan menguatkan, menyembuhkan, dan juga mengubahkan hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami untuk memulai dari ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita ikrarkan kembali akan keyakinan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Mari bersama-sama kita ucapkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kiranya ibadah pada hari ini sungguh-sungguh menjadi perjumpaan kita dengan Allah Tritunggal. Kita mau datang ke hadirat Tuhan.
Kita mau menyembah Dia. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah Tuhan, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah hatiku,
Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari kita mau sama-sama mengakui setiap dosa kita dan pelanggaran kita. Kita mau ambil sikap berdoa. Kita akui setiap dosa kita. Dengarkanlah berita anugerah ini. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Ku agungkan Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan Kau Tuhan, ku
Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam ibadah hari ini. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan baik. Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur kami boleh beribadah kembali. Walaupun kami belum bisa beribadah secara offline, tapi kami boleh terus tetap beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Kami mau buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, baik hamba-Mu yang menyampaikan, Engkau urapi, dan setiap kami yang mendengar, baik di rumah maupun dimanapun berada, kami semua diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita akan membuka Alkitab kita dari Wahyu pasal yang ketiga ayat 14 sampai ayat yang ke-22. Wahyu pasal yang ketiga ayat 14 sampai ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasehatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa aku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa yang menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia bagi setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Saudara, hari ini kita sampai pada pembahasan surat Kristus yang ke-7 kepada gereja di Laodikia. Sekali lagi saya tekankan, gereja di sini bukan dalam arti gedung, tetapi orang-orang yang ada di dalamnya. Saudara, kota Laodikia adalah kota yang sangat kaya dan makmur karena merupakan pusat perdagangan dan perbankan seluruh wilayah Asia Kecil pada waktu itu. Dari reruntuhan yang masih ada sampai saat ini, nampak sisa-sisa bangunan-bangunan yang megah, tempat-tempat komersial yang mewah, dan rumah-rumah yang indah. Begitu kayanya kota ini, sehingga tercatat di dalam sejarah pada tahun 61 Masehi ketika gempa besar terjadi menghancurkan kota-kota di Asia Kecil. Laodikia adalah satu-satunya kota yang menolak bantuan dana dari Kekaisaran Romawi. Mereka sanggup membangun kembali kota mereka dengan dana mereka sendiri. Saudara, Laodikia juga dikenal sebagai selain kota perdagangan dan perbankan, Laodikia juga terkenal sebagai penghasil kain wul terbesar di Asia Kecil. Kota ini terkenal dengan peternakan domba berbulu hitam, sehingga di sana banyak pabrik tekstil, pabrik garment, karpet, dan kain wul hitam yang mengkilat dan bermutu tinggi. Saudara, kota Laodikia juga terkenal sebagai kota pusat kedokteran terbesar pada zaman itu. Di kota ini terdapat sebuah sekolah kedokteran yang terkenal dan pabrik pembuatan obat-obatan, khususnya obat salep mata dan telinga yang terkenal manjur. Saudara, orang-orang Laodikia termasuk jemaat Kristen yang hidup di sana, mereka hidup di dalam kekayaan dan kenyamanan. Dari sisi kehidupan berjemaat, mereka dalam keadaan relatif aman. Tidak menghadapi tekanan dari orang-orang non-Yahudi, tidak ada ancaman para nabi palsu atau ajaran sesat.
Mereka juga tidak mengalami penganiayaan dan penderitaan karena iman kepada Kristus. Saudara, keadaan jemaat Laodikia ini jauh lebih baik dibandingkan dengan keenam jemaat lainnya. Namun sekalipun mereka kaya secara materi, sesungguhnya di dalam pandangan Kristus, Sang Kepala Gereja, jemaat Laodikia adalah jemaat yang miskin secara rohani. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini judulnya adalah jemaat yang kaya tetapi miskin. Saudara, di dalam ayat yang ke-17, Kristus bahkan menyebut jemaat Laodikia sebagai melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Boleh dikatakan ini adalah kata-kata teguran yang sangat pedas dan keras. Jemaat Laodikia adalah satu-satunya gereja yang tidak mendapatkan pujian satupun dari Kristus, melainkan hanya teguran. Saudara, teguran Kristus ini tentu tidak main-main, tidak sembarangan. Kenapa? Di dalam surat kepada jemaat Laodikia, Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya di ayat 14 demikian. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Saudara, di dalam surat kepada jemaat Laodikia, Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Amin. Saudara, kita selalu menggunakan kata amin di akhir dari doa kita, bukan? Dan kalau kita mendengar sebuah pernyataan yang bagus, maka kita dengan semangat meneguhkan amin. Ya. Tuhan Yesus sering juga menggunakan frasa kalimat, aku berkata kepadamu, sesungguhnya. Saudara, frasa ini di dalam bahasa Yunani digunakan kata amin, yang artinya sungguh, benar, atau pasti. Yang menarik di ayat ini adalah di ayat ini satu-satunya di mana kata amin itu digunakan sebagai gelar bagi Kristus. Apa artinya? Tidak lain menunjukkan bahwa Kristus adalah pribadi yang benar. Di dalam dirinya tidak ada kepalsuan, tidak ada kepura-puraan. Di dalam dia tidak ada kesalahan. Apa yang dia sampaikan tentang jemaat Laodikia adalah benar sepenuhnya. Tidak ada yang meleset sedikit pun. Kemudian ditegaskan lagi dengan sebutan berikutnya, yaitu saksi yang setia dan benar. Saudara, sesuai dengan arti seorang saksi, Kristus menyampaikan fakta persis seperti yang dia lihat. Tidak mengada-ngada, penilaiannya tepat persis sesuai dengan keadaan jemaat Laodikia yang sebenarnya. Tidak ditambah atau dikurangi. Beda bukan dengan orang pada umumnya, seringkali perkataan dan penilaiannya bisa meleset, bisa ditambah atau dikurangi. Saudara, Kristus juga memperkenalkan diri sebagai permulaan dari ciptaan Allah. Saudara, ini lebih tepat diterjemahkan sebagai sumber atau yang memulai segala ciptaan Allah. Ini menunjuk Yesus sebagai pribadi Allah sendiri yang menciptakan segala sesuatu. Kalau kita membandingkan dengan tulisan Rasul Yohanes yang lain di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga, dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, yaitu Yesus. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya saudara, ketika Yesus memperkenalkan dirinya dengan istilah ini, sebutan ini, Yesus sedang berkata-kata dengan otoritas Allah kepada jemaat Laodikia. Dan untuk itu, jemaat Laodikia harus mendengarkan dengan sangat serius. Saudara, selanjutnya, keadaan seperti apa yang membuat Laodikia miskin dalam pandangan Tuhan? Kiranya ini juga menjadi acuan buat kita jemaat Tuhan untuk mengevaluasi diri. Jangan-jangan kita sebenarnya juga miskin di hadapan Tuhan. Saudara, keadaan seperti apa yang membuat Laodikia miskin di hadapan Tuhan? Yang pertama, jemaat Laodikia adalah jemaat yang tidak dingin ataupun panas. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-15 dan 16 dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas.
Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara, Tuhan Yesus menyebut jemaat Laodikia sebagai tidak dingin dan tidak panas atau suam-suam kuku. Kata suam-suam kuku hanya digunakan satu kali dalam Alkitab, yaitu di ayat ini. Menunjuk pada suatu keadaan air yang tidak dingin dan juga tidak panas, tapi juga bukan hangat. Saudara, kota Laodikia adalah sebuah kota yang tidak mempunyai sumber mata air. Sehingga untuk kebutuhan air, mereka harus menyalurkan air dari dua kota yang terdekat. Pertama yaitu kota Hierapolis. Di sana ada sumber mata air panas yang mengandung mineral yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Dan satu lagi dari kota Kolose, di mana di sana ada mata air dari pegunungan yang sangat dingin dan menyegarkan. Saudara, ketika air panas dari kota Hierapolis itu dialirkan lewat pipa-pipa besar sampai di kota Laodikia, air panas itu tidak lagi panas, bahkan hangat pun tidak, sudah menjadi hampir dingin. Saudara, tentu air yang sudah hampir dingin ini tidak lagi punya khasiat untuk menyembuhkan. Dan tentu saja tidak dapat diminum karena kadar mineralnya yang tinggi sehingga menyebabkan orang yang meminumnya menjadi mual dan sakit perut. Saudara, kerohanian suam-suam kuku adalah keadaan rohani di mana seorang tidak punya gairah, tidak punya semangat, tidak memiliki kehausan atau kerinduan terhadap hal-hal rohani. Dia tidak peduli soal kondisi dan pertumbuhan rohaninya. Walaupun masih kelihatan orang ini rutin beribadah, masih terlibat dalam pelayanan, masih terlihat aktif di dalam kegiatan-kegiatan rohani. Jemaat yang suam-suam kuku, mereka beribadah, tetapi beribadah mereka tidak sepenuh hati. Mereka beribadah tetapi ogah-ogahan. Apalagi saudara, di saat sekarang banyak orang Kristen yang sudah mulai nyaman dengan ibadah online. Karena mereka bisa beribadah sambil santai atau sambil melakukan hal yang lain. Toh tidak dilihat siapa-siapa. Saat teduh juga bolong-bolong, pelayanan juga mulai hitung-hitungan. Ketika diminta melayani, kenapa saya lagi? Kan banyak orang yang lainnya dong. Kalau diajak pembinaan rohani selalu punya banyak alasan. Kalau diminta bersaksi selalu bingung, apa yang mau saya saksikan ya? Saudara, Tuhan berkata, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Saudara, kata dingin atau panas itu menunjukkan sebuah kejelasan. Ya. Kalau dingin ya benar-benar dingin, ya benar-benar dingin, menunjuk kepada orang yang tidak percaya. Mereka tidak ke gereja, mereka tidak baca Alkitab, mereka tidak pelayanan dan sebagainya. Kata panas di sini digunakan kata panas yang mendidih, menunjuk kepada orang-orang Kristen yang melayani Tuhan dengan berkobar-kobar. Mereka punya semangat yang menyala-nyala, antusias, rajin, rela berkorban, berani bayar harga, selalu memberi yang terbaik. Tetapi kalau orang Kristen yang suam-suam kuku, itu tidak jelas. Mereka seringkali membingungkan. Orang Kristen yang suam sulit dibedakan karena mereka juga berbaur dengan orang percaya lain. Kadang orang yang suam-suam rohaninya itu bersikap diam-diam. Mereka menyembunyikan kondisi rohaninya yang sebenarnya. Makanya saudara, seringkali kita baru kaget waktu terbongkar. Sudah terbongkar kebobrokannya. Saudara, saya pernah merasa bingung dan terkaget-kaget ketika seorang aktivis gereja, seorang guru sekolah minggu wanita dari gereja lain, ya bukan dari gereja kita. Orangnya kelihatannya kalem, wajahnya seperti malaikat yang tidak berdosa. Dan waktu dia mengaku, dia berkata bahwa dia sudah terikat dengan pornografi dan masturbasi. Dan itu sudah berlangsung begitu lama. Saudara, padahal dia seorang aktivis gereja dan bahkan mengajar di sekolah minggu. Dan dia sadar, itulah yang menyebabkan kerohaniannya menjadi suam. Saudara, dia tidak berani mengaku kepada pembina rohaninya. Puji Tuhan,
Dia mau mengaku di hadapan saya dan bersedia ditolong untuk bertobat. Saudara, orang Kristen yang suam-suam kuku sulit dibedakan. Saya yakin masih banyak orang Kristen yang seperti ini di dalam gereja. Hidup penuh kepalsuan dan kepura-puraan. Orang-orang yang suam seperti itu jelas tidak bisa menjadi teladan, tidak bisa menjadi berkat, tidak bisa membawa pengaruh rohani. Malah mungkin bisa menjadi batu sandungan. Makanya Tuhan begitu keras berkata, aku akan memuntahkan mereka dari mulutku. Artinya Tuhan muak dengan orang-orang yang hidup dalam kepalsuan seperti ini. Saudara, bagaimana dengan kondisi rohani Anda hari-hari ini? Kalau Anda sadar Anda dalam kondisi rohani yang suam, segera bertobat. Jika perlu, datang kepada pemimpin atau pembina rohani Anda, supaya engkau ditolong keluar dari keadaan suam ini. Selanjutnya, keadaan seperti apa yang membuat Laodikia miskin dalam pandangan Tuhan? Yang kedua yaitu mereka tidak mengandalkan Tuhan. Dalam ayat 17-19 dikatakan, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saudara, seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, bahwa jemaat Laodikia hidup di dalam kelimpahan secara materi. Mereka dengan bangga berkata bahwa mereka kaya. Mereka tidak kekurangan apa-apa. Bahkan dalam bahasa terjemahan yang lain dikatakan, I need nothing. Aku tidak membutuhkan apa-apa. Termasuk tidak membutuhkan Tuhan. Mereka begitu mengandalkan kekayaan mereka, sehingga membuat mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan. Saudara, jemaat Laodikia mengira bahwa kekayaan itu dapat membuat mereka tenang, membuat mereka merasa aman dan nyaman. Semuanya kan sudah terjamin, semuanya sudah tersedia, aku tidak akan kekurangan apa-apa. Saudara, banyak orang juga mengira demikian. Kalau saya punya uang, hidup saya akan tenang, hidup saya akan aman dan nyaman. Sehingga saudaraku, banyak orang yang hidupnya dipusatkan pada bagaimana supaya bisa menjadi kaya. Saudara, saya teringat seorang rekan hamba Tuhan cerita ketika dia bertanya kepada anaknya yang masih kecil usia SD. Nak, kelak kamu nanti mau jadi apa? Kalau pada zaman saya dulu, kalau anak-anak ditanya, kelak kamu mau jadi apa? Biasanya mereka akan jawab, oh saya mau jadi dokter, saya mau jadi insinyur, saya mau jadi pilot, dan sebagainya. Tapi anak ini menjawab kepada mamanya, saya mau jadi YouTuber. Loh, kenapa? Karena YouTuber itu kan kaya. Saudara, anak usia SD tahu kepengen jadi kaya kelak. Saudara, anak-anak muda rata-rata kalau ditanya apa cita-citamu, mereka dengan mantap, saya mau jadi orang kaya, saya mau jadi pengusaha yang kaya, saya mau jadi bisnismen yang kaya. Seorang tua kalau cari menantu juga maunya yang kaya. Karena dia berpikir, kalau anak saya dapat suami yang kaya, saya bisa tenang deh, anak saya dan masa tua saya terjamin. Saudara, tentu tidak salah ingin menjadi kaya. Tetapi yang salah adalah ketika kita hidup dipusatkan menjadi kaya. Ya, hidup kita berpusat untuk menjadi kaya. Kenapa? Saudara, ternyata di hadapan Tuhan, orang-orang Laodikia yang begitu kaya, Tuhan katakan mereka itu melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Ini adalah hal yang sangat ironis. Sementara mereka hidup di kota yang sangat kaya,
memiliki banyak pabrik garmen dan pabrik pembuatan obat mata yang mujarab, Tuhan justru mengatakan bahwa mereka itu miskin, buta, dan telanjang. Saudara, ini menunjukkan bahwa di mata Tuhan tidak peduli kau sekaya apa. Kalau engkau tidak kaya secara rohani, engkau tetap miskin dalam pandangan Tuhan. Saudara, Tuhan mau engkau dan saya kaya secara rohani. Nah, selanjutnya apa yang disebut kaya secara rohani dan bagaimana mendapatkannya? Saudara, Tuhan Yesus menggunakan istilah yang biasa digunakan di dalam dunia perdagangan. Dia berkata, aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku. Artinya kalau mereka mau memperoleh apa yang ada di dalam Yesus, mereka harus datang kepada Kristus. Mereka harus datang kepada Kristus untuk memperolehnya. Membeli di sini bukan dalam arti harafiah, karena apa yang diperoleh itu tidak sanggup untuk dibeli. Kita memperolehnya hanya karena anugerah. Namun meskipun demikian ada harga yang harus dibayar. Kristus meminta jemaat Laodikia dan kita untuk memiliki atau membeli dari Dia, yaitu emas yang telah dimurnikan dalam api. Saudara, kota Laodikia adalah kota perbankan. Tentu saja mereka sangat mengerti soal emas dan mereka memiliki banyak sekali emas. Tapi di sini Tuhan berbicara tentang emas yang berbeda. Di sepanjang catatan Alkitab, emas yang dimurnikan dalam api itu menunjuk kepada iman seseorang yang tahan uji di bawah tekanan dan kesukaran. Iman seseorang yang tahan uji di bawah tekanan dan kesukaran. Saudara, kekayaan memang bisa melakukan banyak hal. Kita bisa membeli ini dan membeli itu. Dengan kekayaan kita bisa punya ini, punya itu. Kita bisa pergi ke sana, bisa pergi kemari. Tetapi ingat bahwa kekayaan itu terbatas. Kekayaan itu hanya sementara. Bisa hilang, bisa berkurang, bahkan bisa habis. Namun ketika seseorang mempunyai iman yang teruji, apapun keadaannya, dia bisa hadapi tanpa takut. Saudara, untuk memiliki iman yang teruji ini tentu seseorang harus bersedia dibentuk dan dimurnikan oleh Tuhan. Dan itu pasti menyakitkan. Saudara, pandemi ini telah membuktikan bahwa kekayaan bukanlah hal yang bisa diandalkan. Dalam hitungan bulan, orang-orang yang tadinya kaya raya, pemilik pabrik, pemilik usaha yang besar-besar, mereka menjadi jatuh miskin, mereka rugi, mereka bahkan ada yang dililit hutang, termasuk juga dialami oleh anak-anak Tuhan. Banyak, tidak sedikit ya, banyak yang ambruk, putus asa, stres, dan mulai kecewa kepada Tuhan. Tetapi hanya orang yang memiliki iman yang tahan uji, yang bisa bertahan. Saudara, Tuhan melakukan ujian saringan besar-besaran lewat pandemi hari-hari ini. Saudara, beberapa waktu yang lalu ada seorang teman lama, dia menyapa saya di WA, dan kemudian saya membalas, apa kabar kamu? Bagaimana usaha pekerjaan kamu? Apakah lancar? Saudara, kemudian dia berkata, waduh, pekerjaan saya sangat terganggu karena pandemi ini. Semua sektor industri otomotif yang saya geluti kondisinya adalah berat semuanya. Tapi sekarang saya sudah beralih ke usaha yang baru. Ya, puji Tuhan, walaupun harus mulai dari nol, yang penting dapur saya masih ngebul. Saudara, ini adalah contoh iman yang tahan uji. Saudara, iman yang tahan uji itu lebih baik daripada kekayaan. Selanjutnya Tuhan Yesus juga menginginkan kita memiliki jubah putih. Jubah putih itu berbicara tentang kekudusan. Kekudusan yang menutupi ketelanjangan yang memalukan. Memang saudara, kita sudah dikuduskan oleh anugerah pengorbanan Kristus ketika kita percaya. Namun kita perlu terus menjaga hati dan perbuatan kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Karena itu setiap orang yang benar-benar ingin hidup kudus, dia harus datang kepada Kristus dan minta pertolongannya.
Saudara, kekayaan tidak bisa membuat seseorang menjadi lebih kudus. Sebaliknya, justru ketika orang bertambah kaya, malah gampang jatuh di dalam dosa. Saudara, kita sudah banyak sekali mendengar cerita, dulu waktu hidup susah, sayang, setia sama istri, sama keluarga. Tapi begitu kaya, malah selingkuh. Waktu dulu hidup susah, baik, orangnya rendah hati. Tapi ketika sudah menjadi kaya, dia menjadi sombong, karakternya buruk, arogan, dan sebagainya. Saudara, hanya mengandalkan Tuhan, kita bisa hidup di dalam kekudusan. Dan untuk itu, kita harus rela terus-menerus belajar mematikan kedagingan kita. Saudara, kekudusan itu lebih berharga daripada kekayaan. Selanjutnya Tuhan Yesus juga ingin kita memiliki minyak pelumas mata. Supaya mata kita tidak dibutakan oleh dunia ini. Supaya mata kita dapat melihat segala sesuatu dari kacamata Tuhan. Saudara, selama ini kekayaan membuat banyak orang buta secara rohani. Mereka hanya bisa melihat segala kesenangan dunia ini. Saudara, Tuhan Yesus mau minta kita datang kepada Kristus untuk dicelikkan. Sehingga kita bisa dapat melihat mana yang benar, mana yang salah, ya mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bernilai sementara, mana yang kekal, mana yang kehendak Tuhan dan mana yang bukan. Saudara, seorang teman saya bercerita di masa pandemi yang tidak tahu kapan berakhir. Dia itu begitu gelisah. Dia begitu khawatir. Dia memikirkan siang malam bisa bertahan nggak ya saya ya, padahal suami dan anak-anaknya masih aktif bekerja. Dia selalu terus cek uang tabungannya tinggal berapa ya, masih bisa tahan berapa bulan ya, dan dia menjadi tidak tenang. Tapi sejak dia mulai mempraktekkan firman Tuhan. Baca firman Tuhan, praktekkan firman Tuhan, berserah kepada Tuhan, jangan khawatir, bersyukur, bersukacita senantiasa dan sebagainya. Dia berkata, sejak itu saya nggak pikirin lagi ada uang atau tidak. Yang penting masih bisa makan hari ini, saya bersyukur. Malahan Tuhan bukakan mata saya, melihat orang yang butuh bantuan di sekitar saya. Heran, waktu saya fokus kepada uang yang ada di tabungan saya hanya melihat masa depan yang suram. Tetapi ketika saya sudah tidak lagi mengandalkan uang tabungan saya justru bisa melihat ada begitu banyak orang yang lebih susah daripada saya. Dan saya merasa hidup saya harus menjadi berkat buat orang yang lebih susah. Saudara, seringkali kekayaan mengaburkan mata kita. Saudara, Tuhan Yesus berkata selanjutnya, barang siapa aku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saudara, Tuhan menegur jemaat Laodikia dengan keras, bahkan menghajar kalau mereka tidak bertobat. Bukan karena Tuhan Yesus membenci, tetapi justru karena Tuhan Yesus mengasihi mereka. Tuhan Yesus tidak mau mereka dalam keadaan seperti itu terus. Tuhan Yesus rindu supaya jemaat Laodikia bertobat. Selanjutnya saudara, keadaan seperti apa yang disebut sebagai miskin secara rohani di mata Tuhan? Saudara, jemaat Laodikia tidak intim dengan Tuhan. Kalau kita melihat ayat 20 dikatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara, Tuhan Yesus menggambarkan dirinya berada di luar pintu jemaat Laodikia. Saudara, bukankah ini hal yang aneh? Bukankah jemaat Laodikia adalah orang Kristen yang sudah percaya? Seharusnya Kristus ada di dalam, bukan? Tetapi faktanya memang demikian. Jemaat Laodikia mengandalkan kekayaannya. Mereka tidak mengandalkan Tuhan. Saudara, ingat, musuh dari Tuhan itu bukan iblis, karena iblis sudah dikalahkan. Musuh atau saingan berat Tuhan di dalam kehidupan orang percaya adalah Mamon. Tuhan Yesus pernah berkata, engkau tidak dapat mengabdi kepada dua tuan.
yaitu Tuhan dan Mammon. Jadi ketika jemaat Laodikia mengandalkan kekayaan mereka tanpa sadar, mereka sudah menyingkirkan Yesus dari kehidupan mereka. Ketika mereka mengandalkan kekayaan mereka tanpa sadar, mereka sudah menempatkan Yesus di luar pintu kehidupan mereka. Namun bersyukur Tuhan Yesus tidak pernah menyerah. Dia dengan sabar dan terus-menerus mengetuk pintu hati orang Kristen di Laodikia untuk membukakan hati bagi dia. Saudara, dari kecil saya melihat lukisan ini diperlihatkan oleh seorang guru sekolah minggu saya. Dan saya tidak pernah lupa. Waktu itu seorang teman sekolah minggu saya bertanya kepada ibu guru, ya, Lause, kenapa Tuhan Yesus kok nggak langsung masuk aja? Waktu itu guru sekolah minggu saya bilang, ya, adik-adik coba perhatikan, pintu yang digambar ini tidak ada gagang pintunya di luar. Ya. Dan pintu itu hanya bisa dibuka dari dalam. Hanya pemilik rumah yang bisa membukanya. Saudara, demikianlah Tuhan Yesus. Dia tidak memaksa, dia tidak mendobrak masuk. Dia dengan sabar menunggu kerelaan hati jemaat untuk membukakan pintu dan mempersilahkan dia masuk. Selanjutnya Tuhan Yesus berkata, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkan dia. Dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara, di dalam budaya Yahudi, makan bersama apalagi di rumah itu menunjukkan sebuah hubungan yang sangat dekat, erat dan akrab. Saudara, kali ini Tuhan Yesus ingin jemaat Laodikia menerima dia. Bukan sebagai tamu atau sebagai orang asing yang hanya terbatas di ruang tamu. Tetapi sebagai orang sendiri. Sebagai orang yang dekat, yang bisa masuk sampai ke dalam, sampai ruang-ruang yang paling pribadi. Saudara, kalau saya berkunjung ke rumah jemaat, tentu saja saya hanya bisa sampai ke ruang tamu, ya, atau paling banyak ke ruang makan kalau diajak makan. Tetapi kalau saya ke rumah adik saya, ya, di daerah Pondok Indah, saya bisa langsung ke ruang makan, membuka tutup meja makan, melihat ada makanan atau tidak. Saya bisa membuka pintu kulkasnya dan melihat apa yang bisa saya makan. Ya. Saya bisa masuk ke kamarnya, mengobrol dengan dia. Kenapa? Karena dekat hubungannya. Saudara, Tuhan Yesus merindukan sebuah hubungan yang dekat, yang erat, yang melekat, hubungan yang intim. Saudara, Yohanes di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 mencatat perkataan Tuhan Yesus yang berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat yang ke-7 dilanjutkan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku, tinggal dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Seringkali orang hanya mengutip kalimat bagian belakangnya saja. Minta apa saja, apa yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Padahal syaratnya adalah kalau engkau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Saudara, kalau kita dekat dengan Tuhan, apa yang menjadi doamu? Tuhan pasti menjawabnya. Saudara, jangan ingin menjadi kaya di mata manusia. Jadilah kaya di mata Tuhan. Ketika engkau intim, melekat dengan Tuhan, erat dengan Tuhan, dikatakan engkau akan berbuah banyak bagi kerajaannya. Dan engkau akan menerima banyak jawaban doa. Apa yang kau kehendaki, engkau akan menerimanya. Haleluya. Saudara, sebagai penutup, John Stott berkata di dalam sebuah bukunya, kekristenan bukanlah salah satu agama di antara sekian banyak agama. Kekristenan adalah berita baik dari Allah bahwa Dia datang mencari dan menyelamatkan orang yang berdosa. Saudara, manusia yang berdosa tidak mungkin dapat mencari dan menemukan Allah yang kudus dan benar. Namun jika Allah yang mencari
dia pasti menemukan kita. Saudara, hari ini kalau ada di antara Anda, ada yang belum pernah mengundang Yesus masuk di dalam hatimu dan hidupmu. Hari ini ingatlah, Tuhan Yesus sedang mengetuk pintu hatimu. Maukah engkau membuka pintu hatimu dan berkata kepada Tuhan Yesus, Yesus, masuklah dalam hatiku, masuklah dalam hidupku. Aku orang berdosa, aku butuh diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah mendengar firman-Mu. Kalau kami meriksa hati kami sadar betapa banyak kali kami menjadi suam-suam secara kerohanian dan kami membiarkan keadaan itu. Ampuni kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga mengakui seringkali kami mengandalkan kekayaan kami sebagai sumber ketenangan dan jaminan hidup kami. Kami seringkali menjadikan Engkau jauh dari hidup kami. Kami menyingkirkan Engkau dari kehidupan kami. Tuhan, ampuni kami. Tolong kami ya Bapa. Mulai hari ini kami mau menjadi orang Kristen yang kaya di hadapan-Mu, bukan yang miskin secara rohani. Bantu kami ya Tuhan. Roh Kudus, tolong kami bukan hanya menjadi pendengar firman yang baik, tapi bantu kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang baik. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Puji Tuhan, jikalau sampai detik ini Allah masih menunjukkan kesetiaannya bagi setiap kita dengan memberkati kita di dalam usaha maupun pekerjaan kita masing-masing. Dan hari ini kita sebagai respon ucapan syukur mengembalikan apa yang sudah Tuhan boleh nyatakan bagi setiap kita lewat persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur sebagai manusia yang terus sekali melakukan dosa, kami seringkali jatuh, namun kami selalu melihat kembali ada kesetiaan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan bagi hidup kami. Dan ini adalah sebuah anugerah yang selalu kami terima dan kami rasakan ketika kami berjumpa dengan Allah yang begitu baik mengasihi kami apa adanya. Dan hari ini Tuhan, kami ingin mengembalikan apa yang sudah Tuhan nyatakan di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha yang kami lakukan. Dan biarlah persembahan ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan juga bisa memperluas gereja-Mu di tempat ini, khususnya GKBJ Depok. Terima kasih Bapa, kami kembalikan apa yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami lewat persembahan hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Burung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Saudaraku yang terkasih, dimanapun Anda berada, sebelum Anda keluar rumah, mari bersama-sama kita menerima berkat yang datang dari Allah Tritunggal. Pohon segala sumber berkat itu atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Diberkatilah karaktermu dengan karakter Kristus yang lemah lembut dan rendah hati. Diberkatilah engkau dengan kasih sayang yang begitu besar yang datang dari Allah Bapa yang dilimpahkan dalam hidupmu. Diberkatilah engkau dengan kuasa yang datang dari Roh Kudus yang akan mengefektifkan kesaksian hidupmu bagi kemuliaan Kristus. Diberkatilah mulai dari hari ini sampai Yesus datang dalam kemuliaannya. Maranatha, amin.